Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Hidayatun Nafiah dengan NIM 2203016032 dari kelas PAI 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Para Nabi yang diampu oleh Bapak Ali Imron selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Para Nabi. Yang pertama, saya akan menyebutkan 25 nabi yang wajib kita ketahui. Berikut nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Nabi Yunus, beliau nabi yang sangat mulia yang diutus untuk kaumnya. Nabi Yunus juga salah satu nabi yang kisahnya diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan dalam satu surat. Nabi Yunus hidup sekitar abad 8 setelah Masehi. Disebutkan dalam sebuah cerita bahwa ia berasal dari Palestina atau dulunya disebut dengan Syam. Seorang sejarawan yaitu Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Nabi Yunus bin Matta merupakan keturunan dari Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus diutus untuk menyeru kaum Niwana agar menyembah dan beriman kepada Allah. Niwana adalah ibu kota kerajaan Asyur di negeri Mosul. Kekayaan dan kelapangan rezeki telah membutakan kaum Niwana. Mereka sering melakukan kemaksiatan, berbuat jahat, menyembah berhala dan tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Yunus selalu mengajak kepada kaum Niwana untuk berbuat kebaikan, mengingatkan mereka akan hari kiamat dan tidak lupa serta mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Tetapi kaum Niwana selalu menghiraukan apa yang disampaikan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun merasa kecewa dan marah terhadap sikap kaum Niwana. Ia pun meninggalkan kaum Niwana tanpa seizin dari Allah dan pada saat Nabi Yunus pergi ke laut dan berjumpa dengan perahu yang sedang berlayar. Di tengah perjalanan kapal tersebut mengalami badai besar yang mengancam keselamatan para penumpang. Para penumpang pun memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dilempar ke laut agar perahu bisa berlayar maksimal. Undian pertama jatuh kepada Nabi Yunus. Namun undian tersebut diulang kembali karena penumpang merasa tidak layak untuk Nabi Yunus dilempar ke laut. Undian tersebut diulang sebanyak 3 kali. Hasil undian yang pertama sampai ketiga jatuh kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merasa bahwa ini adalah kehendak dari Allah. Lalu Nabi Yunus pun rela terjun ke laut sebagai korban. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus tanpa mencelakainya. Selama beberapa hari di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasa kegelapan. Ia mengira dirinya telah meninggal, namun Allah mewahyukan kepadanya bahwa ia berada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus pun menggerakkan kakinya dan bersujud kepada Allah. Nabi Yunus mengucapkan tasbih dari kerikil bawah laut. Dalam kegelapan perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus sadar bahwa meninggalkan kaum Niwana adalah suatu kesalahan. Oleh karena itu Allah mengujinya dengan mempekerjakannya di dalam perut ikan paus. Setelah beberapa hari di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa meminta pertolongan kepada Allah.
Allah pun memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus di daratan yang tandus. Nabi Yunus terdampar dalam keadaan tubuh yang lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi di dalam perut ikan paus, sehingga Allah menumbuhkan tanaman yaktinah, sejenis labu yang memiliki daun lebat agar dapat menjaganya dari terik sinar matahari. Setelah Nabi Yunus meninggalkan kaum Niwana dalam keadaan marah dan kecewa, Allah mendatangkan azab kepada kaum Niwana. Awan gelap menutupi langit bersama petir menggelegar, angin kencang menyapu rumah peternakan serta ladang kaum Niwana. Selain itu, Allah juga menimpalkan gempa besar kepada mereka. Akhirnya kaum Niwana pun sadar dan disampaikan Nabi Yunus benar-benar terjadi. Oleh karena itu, mereka bertobat dan menyebut nama Allah untuk meminta perlindungan. Melihat kejujuran taubat mereka, Allah pun menerima dan menghentikan azabnya. Nabi Yunus merasa senang dan lega melihat perubahan kaumnya, dan Nabi Yunus kembali menyampaikan risalah Allah kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Kaum Niwana pun menjadi kaum yang saleh dan taat kepada Allah. Kaum Nabi Yunus disebut dalam Al-Quran sebagai satu-satunya kaum yang berhasil menerima dan bertaubat setelah mendengar seruan seorang Rasul. Nah, dari kisah Nabi Yunus ini, semoga kita dapat menyimpulkan ibrahnya, yaitu diantaranya sabar dalam menyebarkan hal-hal kebaikan, tawakal dan memohon ampun kepada Allah, serta tidak mengambil keputusan ketika sedang marah atau emosi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.